Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Jadi, hari ini kita sudah masuk pertemuan kelima ya. Harusnya ada minggu ke-6 ini, tapi karena pernah ada satu hari libur, hari Imlek, tanggal 1 Februari, jadi ini kita kurang satu pertemuan. Ya. Jadi kalau seandainya ini kondisi normal, ini pertemuan 6, maka logikanya minggu depan itu sudah UTS, ya, dengan perhatian, ya. Sudah hampir setengah perjalanan kita, ya. Jadi jangan masih bersantai-santai. Baik, jadi kita lanjutkan. Jadi untuk mereview sekilas, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa itu produk, ya. Apa itu produk. Dan kita sudah paham yang dimaksud dengan produk bisa apa saja, ya. Apa saja. Dan itu dapat diterapkan dalam bidang ilmu apa saja. Karena definisi produk pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke orang lain, khususnya dalam hal ini ke pasar. Dan pasar itu artinya memiliki nilai bisnis di sana, ya. Ada sesuatu yang berharga, sehingga nanti orang mau membeli, orang mau menggunakan, orang mau mengkonsumsi. Kenapa? Karena produk atau barang tersebut sesuatu yang mereka inginkan atau mereka butuhkan, ya. Jadi sepanjang sesuatu itu adalah bagian dari upaya untuk memuaskan, ya, need and wants, ya, maka itu kita sebut sebagai produk. Ya. Ini bisa diterjemahkan ke banyak hal. Ya. Kalau kita orang komputer, barangkali secara sederhana kita bilang produk adalah software, paling gampangnya gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan produk di sini? Ya, kalau kita mendefinisikan sebagai sebuah software apa saja sepanjang itu dibutuhkan orang. Tolong perhatikan kata-kata itu dibutuhkan. Need and wants. Jangan sampai kita sibuk pada coding, ya. Kita berlarut-larut pada coding, tapi begitu software-nya jadi nggak dipakai. Kenapa? Karena nggak jadi kebutuhan. Kenapa sebenarnya ya? Kita ketika belajar RPL sudah tahu, ya, bahwa langkah pertama dalam pengembangan sebuah software adalah mengetahui apa yang menjadi user requirement. Jadi sekali lagi saya katakan, pengembangan software, pengembangan produk komputer, ya, itu berawal semuanya dari user requirement. Apa menjadi kebutuhan atau permintaan dari user. Kita sebagai developer tidak lebih hanya pengembang saja. Jadi jangan maunya developer. Jadi bukan karena maunya kita sebagai pengembang, tapi lebih kepada produk itu dibuat karena kebutuhan dari user. Tolong dipahami makna need and wants, ya. Itu adalah kebutuhan dan keinginan dari user. Jadi dari sana bisa kita pahami bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengerti apa yang menjadi kebutuhan daripada user. Jadi ketika kita bicara tentang product development, ya, maka itu tidak terbatas. Apa saja bisa termasuk ke dalam kategori produk, ya, karena sangat luas sekali. Tinggal kitanya yang menentukan definisi itu dengan mengetahui apa yang menjadi need and wants daripada customer atau user. Oke, itu di kuliah pertama. Di kuliah kedua, kita masuk materi tentang inovasi. Kenapa ini penting? Karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa sebuah produk bukan sekedar istilahnya itu
invention of the wheel, ya. Jadi bukan seperti sesuatu nampak seolah-olah seperti sebuah penemuan, tapi sebenarnya adalah perulangan saja, tidak demikian. Ya, jadi new product ya, sangat erat hubungannya dengan inovasi. Jadi kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan inovasi. Inovasi adalah sebuah proses. Proses apa? Proses untuk mengembangkan ide menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ide sampai dia jadi sesuatu yang bermanfaat. Itulah inovasi. Jadi tidak cukup hanya sampai ide. Memang ide itu penting. Ide itu penting. Tapi sekedar ide saja nggak ada gunanya. Persoalannya adalah setelah ada ide, bagaimana menjadikan itu sampai jadi sesuatu yang bermanfaat. Karena terkadang ada ide bagus, ada ide excellent, namun nggak bisa diwujudkan. Itu persoalan yang paling mendasarnya. Kalaupun dia sampai terwujudkan, terbukti nggak kalau dia itu ada manfaatnya? Jangan-jangan ide itu begitu di-develop ternyata tidak terbukti manfaatnya. Tetap itu namanya useless, ya. Jadi kata kunci inovasi adalah bagaimana merubah sebuah ide menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kata kuncinya satu ide, dua adalah bermanfaat. Ini perlu kita pegang ketika kita mendevelop sebuah produk baru. Oke, kita punya kepentingan ya untuk mengasah kemampuan inovasi kita agar dapat selalu mendevelop new product. Mengapa? Karena kita sadar sesadar-sadarnya betapa besar peranan new product khususnya dalam bisnis, ya, khususnya dalam bisnis. Jadi bisnis itu akan mengalami yang namanya kondisi apa ya? Kalau dalam bahasa perspektif positif disebut kematangan, maturity, ya. Tapi dari perspektif negatif itu kita bisa bilang bukan kematangan itu bukan maturity tapi kejenuhan. Itu. Tergantung sebagaimana cara kita bisa mengoptimalkannya. Ya. Jadi sesuatu yang berada di level puncaknya itu, ya, di kondisi puncaknya kita sebut kondisi matang atau maturity. Ya, kalau manusia itu dewasa, bukan lagi anak-anak, sudah tumbuh jadi dewasa, gitu ya. Kalau barang atau produk juga demikian. Jadi barang yang sudah stabil, barang yang sudah on top conditions, itu disebut sedang kondisi maturity. Ya, kalau kita lihat dari perspektif positif, di mana biasanya dalam bisnis, produk-produk yang sudah mencapai level maturity ini, inilah kondisi di mana secara bisnis mengalami keuntungan besar-besaran. Namun jangan lupa bahwa kondisi maturity ini adalah peak atau puncak yang kita nggak tahu, ya. Kalau nggak sadar nanti tiba-tiba drop. Nah, kondisi drop-nya itu dia declining atau terjadi proses penurunan. Sebenarnya kenapa terjadi? Karena kita sudah berada pada kondisi yang kita sebut sebagai titik jenuh. Ya, titik jenuh. Jadi produk barang baru muncul, baru diperkenalkan, kemudian menarik perhatian orang, orang suka, makin lama makin banyak orang mau pakai, ya, yang mau beli makin banyak, sampai pada satu ketika booming barang itu meledak menjadi sesuatu barang yang menjadi favorit orang. Ya. Semua orang membeli, katakanlah. Tapi jangan terlena bahwa sebetulnya kalau itu tidak dipertahankan,
sebentar lagi orang jenuh, orang bosan, dan setelah itu orang meninggalkan. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus selalu melakukan yang namanya inovasi-inovasi terbaru untuk dapat mengupdate produk kita. Sehingga adanya kebutuhan untuk menghadirkan new product lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau bisnis itu, yang terpentingnya adalah keberlangsungan dari bisnis itu. Ya, itu sebab kenapa kehadiran new product, barang baru, produk baru sebagai wujud inovasi kita, ya, itu mampu menjadi kunci, ya, keberlangsungan dari sebuah bisnis. Ya. Sebab barangkali kita punya produk bagus, barang itu dibutuhkan orang, ya, banyak yang mau beli, iya, tapi pada satu titik nanti orang sudah jenuh, orang nggak mau lagi beli, nah, gitu. Maka butuh inovasi-inovasi baru untuk menghadirkan produk baru. Jadi di sini kita bisa menyadari sepenuhnya tentang peran penting dari new product. Ya, kenapa kita harus selalu menghasilkan new product. Kamu lihat saja dalam dunia komputer, dalam dunia software misalnya, ya, bagaimana Windows sekarang sudah Windows 10, ya. Office sudah Office berapa sekarang? Ya, Office-nya. Nah, seandainya Windows itu nggak berkembang, ya, saya yakin generasi kalian nggak pernah ketemu dengan namanya DOS, ya, sistem operasi DOS. DOS berkembang dari Windows, ya, Windows generasi 1, ya, kemudian sampai akhirnya Windows yang basis DOS, nah gitu, ya. Kemudian berkembang ada Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, ya, Windows ME, ya, Millennial Editions, ya. Kemudian Windows 7, Windows Vista. Saya yakin barangkali kamu ketemunya pertama kali Windows 8 barangkali, generasi kalian. Atau paling tidak Vista, nggak tahu ketemu apa enggak. Itu Windows, ya. Kalau Microsoft Office, ya, sudah generasi berapa sekarang? Saya udah nggak hafal lagi apa Office berapa sekarang ini. Jadi selalu muncul kebutuhan untuk hadir produk baru, ya, new product atau barang baru. Kalau enggak, ini ditinggalkan orang. Ya. Jadi di kuliah ketiga kita sudah memahami, ya, alasan-alasan mengapa pentingnya hadir produk baru dan bagaimana kita lihat contoh-contoh budaya inovasi, budaya inovasi itu menjadi bagian yang penting dalam perusahaan-perusahaan global. Ya. Kita sudah lihat contoh-contoh P&G, ya, Procter and Gamble. Berapa banyak inovasi sabun mandi baru, ya, sampo baru, varian-varian dari sekedar berinovasi di bidang sabun dan sampo saja, itu variannya banyak sekali. Ya. Belum lagi dengan yang lain yang berbeda, dengan krem dan segala macam. Ya. Unilever, ya, kalau kita contoh yang berikutnya Unilever. Ya. Untuk satu jenis merek odol saja, Pepsodent misalnya, ya, Pepsodent. Kalau di Indonesia Pepsodent. Kalau di luar negeri, Malaysia, Singapura, mereka nggak kenal istilah Pepsodent. Mereka taunya Colgate, ya. Tapi itu sebenarnya sama. Pepsodent itu merek khusus Unilever di Indonesia, ya. Kalau di luar Colgate.
Kalau dulu hanya satu macam, Pepsodent atau Colgate hanya satu macam. Ya. Tapi terus muncul varian-varian dari Pepsodent, macam-macam lah. Ya. Close up juga begitu. Ya. Itu baru dari satu jenis produk odol, sabun, sampo, ya. Bagaimana muncul berbagai ragam barang, produk-produk baru, ya. Kembali lagi kepada software, ya itu tadi kita lihat banyak software-software baru yang bermunculan, ya, sebagai wujud kreativitas dari developernya, ya. Ya. Contoh misalnya software untuk PDF. Dulu kita cuma tahu Adobe aja, ya, Adobe PDF. Sekarang berbagai macam software untuk PDF sudah ada dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, ya. Dan di kuliah ketiga juga, selain kita menyadari apa alasan penting daripada new product tersebut dan mengenali contoh-contoh budaya inovasi di perusahaan-perusahaan besar dunia, kita juga sudah mempelajari bahwa dalam teori pengembangan produk baru ada beberapa strategic elemennya. Jadi beberapa elemen-elemen penting dalam pengembangan sebuah produk. Ya. Ada 3. Yang pertama adalah proses pengembangan, ya. Development process, ya, proses pengembangannya. Kemudian yang kedua ada istilah PIC, Product Innovation Charter, dan yang ketiga ada namanya Product Portfolio. Ya. Jadi nanti silahkan dipelajari lebih lanjut, ya, tentang penjelasan lebih rinci dari ketiga hal tersebut. Oke, untuk sementara kita keep dulu tentang produk proses, ya, karena sebelum kita masuk ke proses pengembangan dari produk, ada beberapa hal mendasar yang perlu menjadi apa ya istilahnya pola pikir atau mindset kita, ya, untuk mempermudah dan membantu kita mudah dalam mengembangkan sebuah produk baru. Ya. Yang kita pelajari di pertemuan keempat yaitu ada yang namanya mind map, ya, peta pikiran, ya, peta. Jadi peta pikiran ini penting untuk menyamakan persepsi. Penting untuk menyamakan persepsi, karena biasanya pengembangan sebuah produk itu tidak dikerjakan secara individual. Ya. Pengembangan sebuah produk itu biasanya dilakukan secara tim. Ya. Nah, penting bagi kita untuk mewujudkan kerjasama tim itu adalah menyamakan pola pikir kita dulu. Jadi kita sadari teamwork ini bekerja, ya, dengan cara yang bagaimana. Ya. Tapi ini juga tidak berarti mind map hanya digunakan untuk teamwork, tidak, ya. Tapi untuk individual juga bisa, untuk memudahkan kita dalam mengingat, untuk memudahkan kita agar dapat bekerja secara terstruktur. Ya. Jadi peta pikiran itu untuk menjabarkan sesuatu yang mungkin belum secara rinci dapat kita jabarkan. Tapi supaya dia terstruktur, harus diuraikan terlebih dahulu. Jadi terlihat seperti apa pola pikirnya. Ya. Oke, silakan berlatih membuat mind maps, ya. Di mana mind maps itu, kenapa dia bisa jadi terstruktur? Karena nanti dalam membuat peta pikiran, kita menjabarkannya lengkap dengan menggunakan pendekatan sederhana, ya, yang komprehensif, yaitu mengimplementasikan konsep 4W1H. Ya. Jadi
mulai dari what-nya apa, ya, why-nya juga kita jelaskan, ya. Jadi what, why, where, when, sampai how-nya, ya. Sehingga semuanya itu menjadi jelas alasannya kenapa pola pikir kita demikian, ya. Kemudian setelah mind maps atau peta pikiran, kita juga sudah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan design thinking, ya, design thinking, ya. Jadi mindset kita ketika melakukan perencanaan atau merencanakan sesuatu, khususnya merencanakan sebuah produk, ya, kita sudah belajar bahwa kita diarahkan untuk berpikir, ya, menggunakan pendekatan human centric. Nah, ya, design thinking itu mengajarkan kita bahwa ya, ketika kita merencanakan sesuatu, ya, maka gunakanlah kacamata human centric, pendekatan dengan manusia penggunanya sebagai sentralnya, sebagai pusatnya. Sebenarnya itu bahasa yang sama dengan gaya bahasa yang berbeda, bahwa ketika kita mendevelop sebuah aplikasi, kalau kita ngomong software, ya, kita ngomong aplikasi, ya, pikirkan dari cara user, sebenarnya, ya. Pikirkan dari cara user. Jadi jangan gunakan pendekatan membuat software karena alatnya begini, karena teknologinya begini, bukan. Jadi gunakanlah pendekatan itu karena usernya maunya begini, ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi di design thinking kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan perencanaan itu, ya, dari perspektif atau dari sudut pandang pendekatan dari usernya. Jadi bukan untuk keren-kerenan teknologinya, bukan. Tapi bagaimana kita memaksimalkan manfaat yang akan dirasakan oleh pengguna. Oke, itu pelajaran kita tentang design thinking. Nah, hari ini kita akan masuk materi berikutnya. Ya, saya akan lebih banyak fokus ke materi yang pertama tentang bisnis kanvas model. Untuk project management barangkali saya sekilas saja karena kalian sudah ada mata kuliah tersendiri, yaitu project management sistem informasi, ya. Jadi silakan ngulang lagi saja pelajaran-pelajaran yang pernah diajarkan di pelajaran project management, ya. Nah, saya akan fokus bahwa ketika kita meng-create atau menciptakan sesuatu, ya, pakai pendekatan bisnis kanvas model sebagai salah satu alternatif kreasi dalam pengembangan sebuah produk, ya. Oke, kita masuk ke materinya, ya. Ini tentang bisnis kanvas model, ya, bisnis kanvas. Jadi new product atau produk baru, seperti saya katakan tadi, itu perlu dihadirkan dalam bisnis kita untuk menjaga keberlangsungan, sustainability daripada bisnis itu sendiri, ya. Jadi sekali lagi, produk baru, ya, dihadirkan, ya, supaya kita tidak mengalami decline, ya, karena bisnis dengan produk yang booming, yang top, sebetulnya
itu sudah berada pada titik kulminasi yang jika dibiarkan tidak berapa lama lagi, ya, waktu akan membawa kita kepada kondisi declining atau penurunan. Ya, itu sama seperti orang daki gunung, ya, memang awalnya susah, ya, karena kita masih mendaki, ya. Nanti pada satu titik tertentu kita berada di puncak memang. Memang seolah ada kebahagiaan tersendiri kita berada di puncak, tapi jangan lupa bahwa setelah itu akan ada penurunan, declining setelah itu, ya. Nah, sehingga untuk mempertahankan bisnis kita selalu on the top, maka perlu ada kreasi-kreasi baru, ya, produk-produk baru sebagai wujud inovasi kita, agar bisnis kita always on the top. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, di sini ketika kita merancang sebuah produk baru, sudahlah tentu, ya, kita ingin membuat bisnis kita menjadi lebih bernilai, ya, selalu punya nilai tambah, menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, ya. Maka di sini dikatakan bisnis model yang baik itu akan membuat bisnis kita lebih bernilai. Jadi hadirnya produk baru itu seyogyanya harus membuat kondisi kita jadi lebih baik, kan justru menjadi lebih buruk, sudah tentu, ya. Nah, ketika kita akan merancang sebuah produk baru, ya, kita tentunya ingin produk itu sesuatu yang akan memberi dampak baik terhadap bisnis kita. Dan jangan lupa bahwa produk definisinya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan, oleh customer kita. Karena jangan sampai nanti kita membuat sebuah produk, ya, tapi sebenarnya produk itu tidak cocok dengan pelanggan yang kita miliki, tidak dibutuhkan oleh pelanggan yang kita punya. Maka pertanyaan pertama yang harus kita ketahui ketika kita mendevelop sebuah produk baru adalah siapa pelanggan kita. Siapa pelanggan kita? Kita kenal nggak pelanggan kita itu siapa? Ya. Jadi sebenarnya pelajaran ini akan sangat relevan seandainya kalian juga ngambil mata kuliah CRM, ya, Customer Relationship Management. Ya. Mengenali pelanggan itu menjadi fondasi ketika kita mendevelop. Bagaimana mungkin kita mendevelop sesuatu yang dibutuhkan pelanggan kalau kita tidak mengenal siapa pelanggan kita. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah siapa pelanggan kita. Pertanyaan kedua, apa yang harus kita tawarkan? Nah, sebenarnya pertanyaan ini, ya, sesuatu yang muncul di benak kita, ya, karena kita ingin yang kita tawarkan itu adalah kebutuhan atau keinginan dari pelanggan. Ya, kembali lagi definisi produk adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi needs and wants daripada customer. Jadi ketika kita bertanya apa yang harus kita tawarkan, tentunya jawabannya adalah ya apa yang menjadi needs and wants daripada customer. Oke, jadi secara terstruktur yang pertama siapa pelanggan Anda. Kalau sudah tahu siapa pelanggannya, ya, maka pertanyaan kedua adalah apa yang harus ditawarkan kepada pelanggan tersebut. Tapi tidak cukup sampai di sana, setelah kita tahu apa yang mau ditawarkan kepada pelanggan, pertanyaannya baru bagaimana cara kita melakukan semua itu agar dapat menawarkan sesuatu kepada pelanggan. Nah, seringkali orang sibuk langsung ke langkah ketiga atau ke pertanyaan ketiga ini. Langsung ngomong secara teknis bagaimana cara
untuk melayani pelanggan itu dengan membuat apa gitu. Tapi dia sendiri nggak paham pelanggannya siapa, apa yang menjadi kebutuhan dari pelanggannya. Ya, oke. Dari sini kita bisa lihat tentang apa namanya, survei customer itu jadi penting ya untuk mengenali ini semua. Nah, salah satu cara untuk dapat menyesuaikan dengan 3 pertanyaan ini tadi, tentang siapa pelanggan Anda, apa yang perlu ditawarkan kepada dia, jadi supaya kelihatan nyambung nggak tuh, relevan nggak ya, yang kita tawarkan itu dengan pelanggannya, dan bagaimana cara melakukan penawarannya itu, ya, ada sebuah teknis yang disebut sebagai bisnis canvas model, ya. Ini sebuah model, ya, ya boleh lah, karena namanya memang model sih, model, bilang framework juga boleh ya, tentang mekanisme bagaimana menawarkan kepada pelanggan. Oke ya, ini dimulai dari bisnis canvas model ini kalau kita lihat ya, formatnya seperti ini, ya, terdiri atas berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian ya, ada 9 bagian. Ada 9 bagian. Nah, ini contoh slide ini untuk Uber ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia Uber sudah nggak ada lagi ya. Uber lebur dengan Grab ya. Untuk Asia itu Uber sudah merger dengan Grab ya. Tapi lebih kurang contohnya inilah ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama who, ya, setelah terjawab who-nya, baru kita ngomong what, ya, dan terakhir baru ngomong how. Ya, bisnis canvas model mengajarkan kita, ya, katanya coba ketika menyusun sebuah rencana produk baru, maka buatlah bisnis canvas modelnya sebagai berikut. Bagi bisnis canvas model kita menjadi 9 bagian. Ya. Bagian pertama itu bentuk menjawab who. Ya, untuk menjawab siapa pelanggan kita. Jadi, ketika kita pertama kali memikirkan sebuah produk, ya, ketika kita pertama kali memikirkan produk, hal pertama yang harus kita pikirkan adalah siapa yang bakal mengkonsumsi, siapa yang bakal menggunakan produk yang akan kita tawarkan tersebut. Maka kolom pertama itu tentang customer segment. Ya. Jadi kalau kita ini contohkan misalnya adalah aplikasi Uber ya. Aplikasi Uber adalah aplikasi siapa? Pelanggan Uber itu. Kalau di Indonesia sekarang adalah Grab dengan Gojek. Ya. Maka di sini kita harus menguraikan siapa saja yang menjadi usernya. Ya. Harus lengkap. Jangan sampai nanti ada kelompok user yang tidak terdefinisikan. Ya, harus lengkap. Harus lengkap.
Tapi kalau sekarang barangkali kalau kita ngambil contoh untuk Grab sama Gojek mungkin sudah bertambah ya. Kalau ini ceritanya masih dalam konteks untuk transportasi saja ya, transportasi. Jadi kalau dulu ya awal-awalnya bahwa aplikasi Uber ya, aplikasi Uber atau aplikasi Grab atau aplikasi Gojek itu digunakan oleh satu penumpang, dua supir. Ya. Jadi yang menggunakan aplikasi itu adalah penumpang sama supir. Kalau sekarang mungkin ada tambahannya ya, karena sudah ada GrabFood, sudah ada GoFood ya, berarti nanti akan ada juga restoran ya. Pemilik restoran itu juga salah satu ininya ya. Kalau usernya nggak cuma rider atau penumpang, istilahnya pembeli makanan ya. Kalau apa namanya? Kalau Gojek malah memang sudah beberapa bisnis di stop sama dia, tapi dulu kan sempat ada Go Massage ya, ada lagi Go Glam ya, kalau kita mau apa namanya itu salon di rumah gitu ya, massage karena pengen pijit ya, apalagi banyak go yang lain yang ada di kalau di Gojek ya, tentunya akan menambah user dari aplikasi gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang dalam konteks transportasi saja, seandainya ini hanya ngomongin transportasi, maka usernya dua, satu riders ya penumpang, driver, supir. Jadi harus jelas terdefinisi siapa yang menjadi pengguna dari software ini. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu siapa atau who, ya, balik ke sini tadi, siapa customer Anda, siapa user software yang Anda buat, kali ini ngomong software, ya, who, sudah terjawab, jelas. Nah, kalian sebagai pemilik bisnis ya, pemilik bisnis, kalian kan harus berhubungan, ya. Jadi kalau hal ini, kalau Uber atau Grab atau Gojek, manajemen Grab atau manajemen Gojek itu, ya perusahaan dalam hal ini harus dapat berhubungan dengan si pelanggan ini, baik dengan riders penumpang maupun dengan drivers supir. Pertanyaannya adalah bagaimana kalian berkomunikasi, bagaimana kalian berhubungan dengan mereka, dengan customer ini. Nah, itulah yang harus dijawab pada kolom customer relationship. Mekanismenya seperti apa? Ya. Kalau di sini diberikan contoh bahwa untuk Uber, perusahaan berhubungan baik dengan rider, ya, maupun dengan driver, itu lewat sebuah sistem yang disebut rating system. Ya. Dia memberi rating, memberi peringkat. Ya, makanya nanti akan ada kalau driver ini paling gampang contohnya, nanti ada driver yang bintang 5, bintang 3, ya. Nah, itu akan ada level-levelnya driver. Sementara untuk penumpang, ya, kalau kita lihat sistemnya ada penumpang yang biasa, penumpang umum, ada yang VVIP, ya, atau ada istilahnya gold customer, ada platinum customer, terserah ya. Apakah itu nanti intinya ada rating system. Bagaimana cara memberi rating sistemnya nanti dijabarkan lagi. Nah, selanjutnya setelah kita tahu
bagaimana mekanisme untuk berkomunikasi dengan pelanggan tersebut, ya, maka langkah berikutnya perlu kita pikirkan adalah apa saluran atau media untuk kita dapat berkomunikasi dengan pelanggan tersebut. Ini kanalnya apa? Ini kanal di sini adalah saluran untuk dapat berkomunikasi. Saluran tempat terjadinya hubungan antara perusahaan atau bisnis kita dengan pelanggan kita. Nah, di sini diberikan contoh, salurannya adalah lewat aplikasi. Oke, ketika kita sudah tahu siapa pelanggan kita, kembali lagi bahwa pelanggan itu harus ada komunikasi. Ya, lewat apa? Ini kita membangun komunikasi, membangun hubungannya lewat sebuah sistem kita sebut rating system. Tempat komunikasinya, salurannya adalah aplikasi Uber. Dalam hal ini seperti itu. Ya. Ketika sudah ada komunikasi, dan kita sudah tahu siapa pelanggan kita, tentunya balik lagi tadi, ya, kita harus mengerti apa yang ditawarkan kepada customer itu haruslah sesuatu yang relevan, haruslah sesuatu yang merupakan need atau wants daripada customer. Nah, maka hal penting berikutnya yang harus ada dalam sebuah bisnis kanvas model adalah ya, dengan menyadari siapa segmen pelanggan kita, sudah punya media untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan mereka, maka kolom berikutnya yang tengah ini tentang value proposition. Apa itu value proposition? Hal-hal yang mau kita tawarkan ke customer segmen ini. Ya, jadi value proposition kita isi dengan segala sesuatu yang relevan dengan customer segment. Yang tentunya itu dapat dibangun lewat media komunikasi yang tersedia. Nah, makanya customer relationship sama kanal itu letaknya di antara customer segment dengan value proposition. Karena dua hal ini, customer relationship dan kanal ini menjadi saluran komunikasi tempat kita menyampaikan apa yang mau kita tawarkan pada value proposition ini kepada pelanggan. Ya, sekali lagi saya ulangi, value proposition adalah segala sesuatu yang mau kita tawarkan kepada customer lewat saluran dua ini. Ya, lewat saluran. Nah, tentunya kita juga harus melihat komunikasinya itu, kalau di sini ya dipertegas dengan menggunakan dua warna yang berbeda, ya, dua warna yang berbeda untuk menunjukkan fokusnya kemana. Ya. Ini ada warna abu-abu sama warna hijau. Ya. Kalau di kalian munculnya warna apa? Sama ya, abu-abu sama. Ya. Jadi artinya di sini ditunjukkan contohnya untuk aplikasi. Jadi ada aplikasi yang berbeda, ini dibuat dua, ada yang abu-abu, ada yang hijau. Ada aplikasi Uber untuk rider, ada aplikasi Uber untuk driver. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa memang terpisah sebenarnya secara sistemnya itu, aplikasi untuk pelanggan tidak sama dan aplikasi untuk si drivernya ya. Nah, jadi nanti tentunya akan beda-beda juga apa yang ditawarkan, ya. Akan beda-beda juga apa yang ditawarkan kepada si pelanggan.
Jadi value proposition adalah segala sesuatu yang kita tawarkan kepada pelanggan. Ya. Sekali lagi, value proposition adalah semua yang mau kita tawarkan kepada pelanggan. Jadi kita punya kewajiban di sini untuk melihat, ya, relevan nggak, ya, relevan nggak yang kita tawarkan ini dengan customer-nya, gitu. Relevan nggak? Jadi kalau kamu bilang customer-nya siapa, relevan nggak? Ya. Contoh misalnya sederhana. Kalau kamu mau nawarkan susu, ya, katakanlah susu bayi gitu ya, susu bayi. Customer-nya siapa sih? Tentunya bukan bayinya. Customer itu ibunya, ibu si bayi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong susu bayi, pelanggannya itu adalah ibu-ibu sebetulnya. Jadi sebenarnya ketika kita ngomong sesuatu yang relevan, sesuatu yang mau kita tawarkan, jadi jangan pikir itu bayinya, tapi si ibunya gitu yang harus kita pahami kebutuhan dia apa. Ya. Jadi ketika menyusun value proposition, sesuaikan dengan siapa customer segment. Ya. Customer segment nanti yang membeli, ya, bahasa kasarnya begitu, bukan yang ininya. Begitu juga es krim misalnya. Ya. Es krim itu siapa sih pelanggannya? Ya bukan anak-anak, tapi ibunya gitu atau orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya bilang nih es krim nggak sehat, jangan dibeli, maka nggak akan dibeli gitu. Jadi sekali lagi, value proposition adalah segala sesuatu yang mau kita tawarkan, tapi tolong perhatikan, yang kita tawarkan itu relevan nggak dengan customer segment-nya. Ini harus sesuai. Ya. Sehingga nanti, kalau ternyata yang kita tawarkan itu tidak sesuai, nah tinggal yang perlu diubah, penawarannya yang harus diganti, atau segmen pelanggannya yang harus diganti. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke? Jadi setelah kita tahu apa yang kita tawarkan, nah, barulah kita mikir yang berikutnya. Sorry, ini balik ke sini. Ini setelah who, what, baru kita bicara tentang how. Bagaimana cara melakukan hal tersebut. Ya. Jadi setelah kita lihat apa yang mau kita tawarkan adalah sesuatu yang relevan dengan customer segmen-nya, dan customer segmen itu bisa memahami apa kita tawarkan karena kita punya mekanisme komunikasi yang baik, ya, baik saluran komunikasinya, kanalnya, maupun sistem hubungannya atau sistem dalam berhubungannya. Ya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan dengan baik. Baru setelah itu, ya, dengan memahami apa yang kita tawarkan tadi, ya, bagaimana cara mewujudkan penawaran itu, maka kita harus dapat mengetahui apa saja, ya, aktivitas-aktivitas kunci, aktivitas-aktivitas penting yang wajib ada. Jadi yang key activities ini adalah segala sesuatu yang wajib ada supaya value proposition bisa terwujud. Supaya value proposition bisa terwujud. Saya ulangi ya. Saya ulangi dari awal. Ketika kita tahu siapa pelanggan kita, ya, maka kita harus memikirkan bagaimana cara berkomunikasi dengan dia. Bagaimana cara berkomunikasi dengan dia itu diwujudkan lewat saluran komunikasinya apa. Ya. Setelah punya komunikasi yang baik, mengerti siapa pelanggan kita, maka kita menawarkan sesuatu yang relevan dengan mereka. Value proposition. Keempat sudah ya. Nah, setelah kita tahu
bahwa apa yang kita tawarkan adalah sesuatu yang cocok, yang relevan dengan segmen pelanggan, barulah kita masuk ke pertanyaan how. Bagaimana mewujudkan semua itu? Maka yang pertama kita harus tahu apa saja aktivitas-aktivitas wajib yang harus ada dalam mewujudkan value proposition ini tadi. Itu kita masukkan dalam key activity. Nah, setelah kita tahu semua aktivitas-aktivitas kunci yang wajib ada, ya, tentunya kita sadar sesadar-sadarnya semua aktivitas ini membutuhkan sumber daya. Membutuhkan sumber daya. Sebab kalau tidak ada sumber dayanya, maka aktivitas ini tidak akan bisa jalan. Maka kita juga harus dapat mendefinisikan apa saja sumber daya penting yang wajib ada untuk dapat mewujudkan penawaran tadi. Ya. Kalau tadi misalnya kita mau buat aplikasi, ya, maka kita harus punya platform untuk pengembangan dan maintenance aplikasi. Kita harus punya marketing. Kita harus dapat menyewa para ojolnya, ya, kalau ini cerita Uber, ya. Dan kita harus ada operasi dari bisnis kita, jadi harus ada manajemen operasionalnya. Nah, untuk supaya 4 hal ini jalan, maka kita butuh sumber daya. Apa saja yang kita butuhkan? Ya, tentunya kita punya platform teknologinya. Ya, bagaimana kita mau develop dan maintenance aplikasi kalau kita tidak punya platform teknologi? Misalnya, ini mau develop sendiri, Java aja nggak paham misalnya. Harus ada orang yang paham Java. Ya, kita harus menyewa ojol, karena kita adalah bisnis transportasi, maka kita harus punya driver, jadi SDM, ini sumber daya manusia. Kita harus punya karyawan, tentunya karyawan yang bertalenta, karena ini ada perusahaan teknologi misalnya. Kita harus punya merek, bagaimana ada bisnis nggak punya merek misalnya. Ya. Ini contoh ya, bahwa untuk menjalankan 4 kunci aktivitas di sini, kita butuh sumber daya kunci yang menjadi penting untuk dapat melaksanakan aktivitas tersebut. Selanjutnya, kita sadari tidak semua dapat kita kerjakan sendiri. Tidak semua dapat kita kerjakan sendiri. Sebab kalau semuanya mau kita kerjakan sendiri, biasanya ada hal-hal yang tidak efisien. Ya, ada hal-hal yang tidak efisien. Ya, sebenarnya bisa saja dikerjakan sendiri, tapi konsekuensinya adalah nambah karyawan baru, nambah kantor baru, nambah ruangan baru, perlu nambah gedung baru, nambah kendaraan baru, apapun itu yang ujung-ujungnya menjadi modal. Jadi kadang-kadang tidak semua sumber daya yang dibutuhkan, ya, resource ini tadi, tidak semuanya harus punya kita sendiri. Ketika kita sadar, ada yang tidak perlu kita miliki sendiri, tapi harus ada, dengan kata lain, kita harus punya partner kerja, punya rekan kerja. Misalnya ya, ini contoh Uber. Uber, kan dia akan ada proses bayar-bayaran. Baik pelanggan bayar, maupun dia membayar kepada driver, pada ojolnya. Kan nggak mungkin lah, bukan nggak mungkin, mungkin saja, tapi rasanya tidak efisien kalau dia harus buat sendiri sistemnya itu. Ya, kenapa nggak ikut punya misalnya yang sudah ada payment processor, apakah dari perbankan ataukah kerjasama dengan e-money yang sudah ada ya seperti apa Link Aja, OVO misalnya, macam-macam ya. Tapi kalau macam apa namanya ojek ya, Gojek maksud saya, Gojek
ya dia buat sendiri payment sistem dia gitu ya, silakan. Tapi kalau memang tidak perlu ya mungkin bisa kerjasama dengan yang lain ya, bisa dengan OVO yang sudah ada misalnya, dengan link aja, atau dengan bank misalnya, kan karena bank sudah punya e-money juga. Oke, itu peta misalnya, ya sebenarnya bisa saja dia bikin sendiri peta, tapi kenapa harus bikin sendiri kalau Google Maps sudah ada gitu ya. Tinggal kerjasama dengan Google untuk menggunakan petanya segala macam. Oke, jadi setelah kita tahu apa key activities, dan setiap key activities akan ada key resources, ya, dan tidak semua resource wajib kita penuhi dari internal, maka bisa dipenuhi lewat eksternal dengan cara kerjasama dengan pihak luar, ya, maka muncullah key partners, ya. Akhirnya sampai pada titik di mana perhitungan bisnis yang sebenarnya yaitu berapa uang yang masuk, ya, revenue stream. Revenue stream itu adalah perhitungan uang masuk, ya, perhitungan uang masuk dari mana saja jalur uang itu masuk. Jadi istilah revenue stream, saluran pemasukan dari mana saja dapat. Ya, misalnya contoh kalau untuk Uber ini dia ada perhitungan dari jarak, karena dia ngantar orang, ya, jaraknya berapa kilo, maka ada tarif per kilometernya berapa misalnya. Ya. Apakah itu saja? Oh, ternyata Uber juga menetapkan search pricing. Search pricing itu adalah pendapatan atau keuangan tarif, ya, tarif keuangan ketika kondisi search itu apa ya bahasa Indonesianya, jam-jam sibuk. Nah, jam-jam sibuk, maka tarifnya akan beda. Jam sibuk atau mungkin karena hujan misalnya, jumlah drivernya sedikit misalnya, sehingga yang mau naik banyak misalnya. Nah, itu tarifnya beda. Ada lagi nggak yang lain? Ya, kalau sekarang saya pikir kalau untuk Grab atau Gojek udah banyak ya sumber-sumber revenue bagi mereka, nggak cuma dari transportasi ini aja. Oke, nah, dan jangan lupa selain revenue stream, ya, saluran uang masuk, sudah tentu ada biaya. Nah, biaya ini biasanya pakai istilahnya adalah cost structure, ya, struktur biaya. Ya, struktur biaya. Jadi dengan perhitungan berapa banyak uang masuk, kita juga tentunya wajib menghitung berapa biaya yang harus kita keluarkan. Jadi dari sini akan terlihat pada akhirnya bisnis ini menguntungkan apa tidak. Ya, tentunya semua cost structure ini berasal dari semua kewajiban ketika kita mau melaksanakan key activities, menyiapkan key resources, serta pemenuhan key partner. Ya. Jadi tolong perhatikan ya. Jadi kalau cost structure tentunya harus dapat meliputi seluruh key activities, ya, key resources, dan key partner. Semuanya pasti akan ada dampak terhadap cost. Sementara revenue stream ini adalah segala sesuatu yang kita peroleh dari apa yang kita tawarkan kepada pelanggan, value propositions. Ya. Jadi sekali lagi ada 9 langkah, dimulai dari mengenali siapa pelanggan, siapa calon pelanggan, lebih tepatnya siapa calon pelanggan. Dengan kenal siapa itu, kita siapkan komunikasi mereka, baik sistemnya maupun salurannya. Setelah paham siapa mereka, baru kita
menyadari dan mengerti sebenar-benarnya apa yang menjadi kebutuhan daripada segmen customer ini, sehingga kita menawarkan sesuatu yang relevan dengan mereka. Ya, setelah kita lihat bahwa yang kita tawarkan memang cocok untuk mereka, pas untuk mereka, relevan untuk mereka, baru kita pikirkan how-nya. Ya, karena kita menyiapkan apa saja yang wajib ada untuk dapat menghasilkan semua value proposition ini, untuk dapat memproduksi semua yang kita tawarkan ini. Namun tidak kalah pentingnya, dengan memahami semua yang menjadi kewajiban yang harus kita kerjakan, maka kita juga harus tahu sumber daya yang harus disediakan dalam rangka melaksanakan aktivitas tersebut. Ya, walaupun tidak semua sumber daya itu harus dipenuhi dari internal, karena bisa saja kita lakukan dengan pihak eksternal dengan cara kerjasama pihak ketiga, sehingga ada namanya key partners. Dari sini kita bisa melihat, ya, dari bisnis yang akan kita tawarkan ini, yang akan kita buat ini, ya, sumber-sumber pemasukan keuangan datang dari mana saja. Dan tentunya kita juga harus dapat menghitung biaya-biaya yang harus kita keluarkan ketika kita melaksanakan proses penyiapan dan melaksanakan semua key activities, menyiapkan key resource dan kerjasama dan pihak ketiga tersebut, akan ada muncul biaya-biaya. Ya. Oke, inilah 9 langkah yang masuk dalam bisnis model Canvas. Jadi ketika kita menyusun sebuah produk baru, sebuah bisnis baru, sebuah usulan ide baru, nah, tidak kalah pentingnya untuk dapat menyusun hal-hal seperti ini. Ya, saya pikir berikutnya ini tinggal penjelasan untuk masing-masing. Ya, customer segment itu apa? Sudah saya jelaskan tadi ya. Ya, value proposition itu apa? Ya, saluran komunikasinya bagaimana untuk berkomunikasi dengan pelanggan, ya, dan hubungan dengan pelanggan itu lewat sistem yang bagaimana. Ya, jadi setelah kita punya value proposition, baru kita pikirkan bagaimana cara untuk dapat mewujudkan apa yang mau kita tawarkan tadi, yaitu dengan cara menyiapkan semua aktivitas yang perlu atau wajib ada. Tentunya tidak semuanya dikerjakan sendiri, ada yang lewat kerjasama pihak ketiga, dan pada akhirnya semuanya membutuhkan sumber daya. Apa saja yang dibutuhkan harus kita tampilkan. Ya. Akhir setelah itu baru kepada masuk pemasukan dan pengeluaran. Oke, sampai di sini ada yang mau ditawarkan atau ditanyakan? Kalau mau lebih rinci lagi mungkin urut-urutannya seperti ini ya. 1, kita kenali target pasar, dia butuh apa, baru kita tawarkan apa yang perlu kita tawarkan, bagaimana cara berkomunikasi, dan bagaimana sistem untuk komunikasi. Ya. Nah, dari situ nanti akan kelihatan apa saja nilai-nilai atau value atau pemasukan yang bisa kita peroleh dari bisnis seperti ini. Ya. Dia membutuhkan aset apa saja sehingga nanti muncul kegiatan. Dan kegiatan itu tidak semuanya dikerjakan internal karena barangkali kita butuh bantuan dari pihak luar. Ya, pihak luar itu bisa supplier atau partner. Ya. Dan terakhir akan ada cost sehingga nanti kelihatan ini untung atau ya. Oke. Ini ya, silakan nanti ini menjadi sesuatu yang harus kamu buat sebagai bagian dari tugas kelompok ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang
bisnis canvas model? Ada yang kurang jelas? Ya, tolong perhatikan ini nanti jadi tugas ya. Jadi seperti saya katakan, saya barangkali tidak akan banyak ujian ya, untuk UTS dan UAS ya. Kuis masih ada nanti ya, tantangan kuis. Tapi kalau untuk UAS dan TS sifatnya project ya, tugas kelompok. Jadi ini bisnis canvas model ini akan menjadi tugas UTS ya. Kalian ngumpul itu dan presentasi itu sebagai nilai UTS nantinya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan materi yang kedua. Ya, materi kedua. Materi kedua. Tentang project management ya, tentang project management. Nah, ini saya sepintas saja karena saya yakin kamu semua sudah lulus mata kuliah Project Management Sistem Informasi ya. Jadi saya mengingatkan saja bahwa pada intinya pengembangan sebuah produk tahapannya perlu dikelola dengan baik karena itu adalah sebuah proyek. Kira begitu ya. Jadi pengembangan produk itu sebenarnya wujud dari project management dan project management. Sehingga perlu sekali lagi kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa seperti sini dikatakan bahwa good product, ya, produk yang baik, itu berasal dari perencanaan yang baik. Sebenarnya project management itu sederhananya adalah bagaimana kita bisa mulai dari merencanakan sampai mengimplementasikan kegiatan proyeknya, sampai pasca proyek itu selesai, menghasilkan sebuah produk yang baik. Prinsipnya itu sebenarnya. Jadi, kalau bangunan, ya, bangunan yang bagus, ya, tinggal ukuran baik itu apakah bagus, indah, itu semua berawal dari rancangan yang baik. Kamu bikin rumah sembarangan, nggak ada perencanaan yang baik, nanti jadinya ini rumah atau kandang ayam. Gitu. Coba direncanakan dengan baik. Baik dari sisi estetikanya, atau dari sisi teknis konstruksinya, misalnya kalau kita bangun rumah. Jangan sampai juga nanti rumahnya bagus, indah, tapi tiup angin roboh. Itu nggak benar. Jadi, selain rancangan estetika, rancangan teknis, masih banyak rancangan-rancangan lain yang juga perlu kita perhatikan. Ya. Antara lain adalah rancangan time schedule, ya, time management. Ingat bahwa suatu produk, apapun barangnya, itu akan ada waktunya tersendiri. Kalau waktunya nggak pas itu dalam pengertian belum sampai waktunya atau waktunya udah lewat. Itu udah nggak menarik lagi.
nggak menarik lagi. Misalnya, kalau sekarang kamu baru membuat, katakanlah apa ya, mau ngomong bikin website lah gitu ya, ya sudah ketinggalan zaman ya. Kalau kamu ngomong website ya tahun 90-an ya, atau katakanlah paling nggak tahun 2000-an lah gitu, 2000-an awal gitu ya, 2001, 2002 misalnya, itu masih oke kalau kita ngomong skripsi tentang website. Kalau sekarang baru ngomong website untuk jadi skripsi, ya rasanya sudah nggak pantas lagi gitu. Kenapa? Ya jangan ngomong untuk sarjana S1 ya, bikin skripsi buat website misalnya. Untuk diploma aja barangkali sudah nggak menarik gitu. Sudah terlalu biasa. Waktunya sudah lewat. Jadi coba pikirkan schedule-nya pas apa enggak. Berikutnya, ini saya cuma mereview aja, mengingat kembali pelajaran project management ya. Selain time management, ya budget management. Jangan sampai perencanaan itu menjadi satu, bisa saja salah perencanaan. Sehingga anggarannya nggak cocok. Bisa kurang atau bisa berfoya-foya gitu ya. Proyek mestinya selesai dengan biaya 10 juta, kamu bikin anggaran 2 miliar. Itu korupsi namanya. Ya. Tapi sebaliknya, bikin anggaran yang salah juga, kamu pikir 2,5 juta cukup, ternyata dalam perjalanan bengkak. Tuh, kalau sekarang lagi top berita tentang pembengkakan anggaran tuh, itu proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, proyek kereta api Cina itu. Dulu batal proyek yang dari Jepang karena dianggap biaya yang Jepang mahal. Ternyata sekarang yang dari Cina itu ya, sudah 4 kali lipat dari budget yang direncanakan. Yang terakhir, mereka stuck karena bertambah kebutuhan biaya, karena mereka baru tahu ada kondisi tanah yang labil. Sehingga ketika mereka mau buat apa, buat terowongan atau buat ininya, tiang untuk ininya itu tanahnya labil, goyah, sehingga butuh biaya yang jauh lebih besar, alasannya gitu. Ya, nah itu juga penting diperhatikan dalam project management untuk budget atau anggaran. Ya, ini contoh untuk kamu misalnya pengen liburan ke pantai, contoh liburan ke pantai, ya harusnya kan liburan itu menyenangkan ya, tapi kalau project management nggak benar, liburan yang harusnya menyenangkan malah menjadi penyiksaan. Misalnya dari awal kamu udah bilang, saya pengen cari lokasi yang eksotik, akomodasi yang menyenangkan, ya hotelnya, resortnya barangkali, dan harganya reasonable, pas, atau lebih tepatnya cari yang murah. Tapi jangan sampai nanti, ya kalau tidak dikelola dengan baik, itu nggak tercapai. Tapi kalau tercapai, ya alhamdulillah, misalnya betul-betul dapat lokasi yang eksotik, akomodasinya menyenangkan, ya, harganya bagus. Tapi liburan kita dikelola oleh katakanlah travel agent yang baik, bagus misalnya. Tapi bisa saja ketika kamu mau liburan
ke pantai, ternyata salah waktu. Kamu datang ke pantai ketika musim angin barat, ya, seperti sekarang ya. Desember, Januari, Februari itu seyogyanya kita menghindari pantai ya. Itu lagi banyak-banyaknya hujan, badai ya, dan segalanya. Itu nggak menarik kalau kita liburan ke pantai di waktu sekarang. Oke, jadi sekali lagi project management menjadi sesuatu yang penting ketika kita mengembangkan produk. Ya. Jadi kalau kita ingat-ingat pelajaran project management, ingat ya dulu mungkin definisi project adalah sesuatu yang temporary, sesuatu yang tidak terus-menerus. Ya. Kalau sesuatu yang terus-menerus itu bukan project namanya. Jadi berbatas waktu, itu namanya project. Dan dia harus berbeda dari yang lain. Ya, dia unik, nggak sama. Jadi kalau proyeknya berulang-ulang, bukan proyek lagi namanya. Rutinitas namanya. Ya. Ya. Oke. Oke, saya pikir ini enggak ya untuk mengingat saja bahwa mengelola suatu produk baru itu harus dikelola dengan cara mengelola sebuah proyek. Ya, manajemen. Ini saya yakin ini masih ingat ya. Ini pelajaran pertama dalam project management. Kita harus dapat menyeimbangkan 3 sumbu. Ya, di mana masing-masing sumbu adalah tujuan dari proyek kita. 1, harus dapat mencapai ruang lingkupnya, scope. 2, harus terpenuhi target biayanya. Dan yang ketiga, harus dapat mencapai target waktunya. Ya. Ini 3 sumbu yang harus selaras. Kalau ini nggak selaras, ini posisinya jadi nggak lurus, ada yang bengkok nanti. Jadi scope, ruang lingkupnya harus terpenuhi semua, ya, waktunya harus tercapai sesuai target, ya, ini waktu, dan terakhir adalah anggaran, cost, ya, harus terpenuhi, tercapai, jangan berlebih. Oke, dan tidak kalah penting, ya, dari 3 tadi, baik ruang lingkup, waktu, atau anggaran, kalau ruang lingkup, waktu, dan anggaran itu dia apa istilahnya sesuatu yang terlihat, ya, sesuatu yang dapat dirasakan, dapat diukur secara langsung, ya. Tapi ketiga-tiganya, baik waktu, ruang lingkup, maupun biaya, itu akan tercermin dalam yang namanya quality. Tercermin dalam quality. Jadi perlunya quality management dalam sebuah project management. Ya. Bagaimana menjaminkan kualitas dari sebuah proyek. Nah, itu tadi keseimbangan dari 3 sumbu tadi, baik ruang lingkup, waktu, dan biaya. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ruang lingkup yang cukup kalau waktunya kurang atau anggarannya yang kurang? Begitu juga sebaliknya, ya. Jika ruang lingkupnya ditambah-tambah, namun anggaran tidak ditambah atau waktu tidak ditambah, bagaimana bisa meraih? Namun sebaliknya, anggaran yang berlebih-lebihan, waktu yang berlebih-lebihan, itu harusnya juga tercermin pada ruang lingkupnya. Gitu. Misalnya, biayanya 2 triliun, waktunya 5 tahun, itu bangun apa? Ya pasti membangun sesuatu yang mungkin bagus, besar, kokoh, ya kalau itu bangunan misalnya.
Tapi kalau nggak mungkin bangun kandang ayam waktunya butuh sampai 5 tahun, biayanya 2 triliun, memang kandang ayam apa gitu ya. Nah, jadi kualitas itu tercermin dalam keseimbangan 3 hal tadi. Jadi sangat penting project quality management ya sebagai perwujudan dari keseimbangan scope, time, and cost. Dan saya yakin kamu masih ingat pelajaran project management bahwa time schedule itu diwujudkan dengan Gantt chart, kan? Dalam Gantt chart. Saya sangat prihatin karena dulu saya juga ngajar mata kuliah project management. Ya saya tidak pernah melihat ada mahasiswa menggunakan project management itu minimal buat Gantt chart ketika buat skripsi. Sehingga mereka itu kadang-kadang nggak jelas berapa lama mau bikin skripsinya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa tamat tepat waktu karena mereka dari awal sudah melakukan time management dengan baik. Contohnya sekarang ini harusnya ini periode semester 8 itu untuk angkatan 2018. Jadi kalau masih ada 2017 itu berarti time manajemennya nggak benar. Itu pun sudah semester 8. Seharusnya yang angkatan 2018 itu bisa tamat 7 semester. Jadi harusnya Desember kemarin sudah tamat. Tapi kalaupun akhirnya jadi 8 semester, oke lah. Tapi kalau 8 semester masih belum jelas skripsi apa, proposal juga belum misalnya, ada yang salah pada time management. Oke, saya pikir itu sekedar untuk mengingatkan kembali sebelum kita masuk materi detail tentang project product development-nya, beberapa hal yang perlu menjadi dasar pemikiran yaitu ya design thinking, mind maps, ya, kemudian konsep inovasi itu apa, kemudian hari ini berkaitan dengan yang namanya apa namanya project management, ya, dengan bisnis kanvas model. Ya. Jadi ketika mendevelop sebuah produk baru, tentunya produk baru itu akan berkaitan erat dengan bisnis atau kepentingan bisnis. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, hari ini kuliah kelima, ya, pertemuan kelima, kuliah ketujuh seharusnya UTS, ya, UTS atau maksimum kuliah ke-8. Jadi untuk UTS nanti, ya, tidak ada ujian secara khusus, ya. Jadi saya nggak ada jadwal secara khusus ujian. Tapi nanti sepanjang kuliah-kuliah berikutnya akan ada kuis-kuis saja untuk tambah nilai tugas harian gitu ya. Untuk UTS-nya adalah seperti yang sudah saya umumkan dari awal bahwa kuliah kita ini berbasis proyek dan ada tugas kelompok untuk menyusun sebuah proposal, ya. Itu nanti lengkapnya adalah untuk UAS, tapi untuk UTS saya minta berisi tentang rencana awalnya, ya, rencana awalnya proyek apa yang mau kamu buat, yaitu dengan cara ya membuat sebuah proposal awal yang berisi ya mungkin latar belakang masalah, kemudian idenya mau develop apa gitu ya. Jadi macam latar belakang lah ya, sampai ke bisnis kanvas modelnya. Bisnis kanvas model serta rencana
manajemen proyeknya seperti apa. Ya, artinya kalau ngomong manajemen proyek, di dalamnya akan ada ruang lingkup, ya, akan ada ya target-targetnya, ya, skopnya, waktunya berapa lama, time manajemennya. Nah, waktu berapa lama tentunya nanti diwujudkan dengan Gantt, ya. Kemudian seperti kita ketahui juga bahwa dalam bisnis kanvas modal tadi ada yang namanya resource, ya, resource. Ada key resources. Mana resource yang dari internal, mana resource yang mungkin kamu berdayakan pihak eksternal dengan cara kerjasama pihak ketiga misalnya. Ya, sehingga nanti akan muncul juga kebutuhan sumber dayanya dan sebagainya. Oke, jadi untuk UTS nilainya berasal dari tugas awal proposal pengembangan suatu produk, ya. Nanti itu dibagusin lagi, dilengkapi lagi terus sampai akhirnya final untuk nilai puas nantinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak mau izin tanya, Pak. Ya. Pak, untuk format kerangka proposalnya itu Bapak ada nyimpen nggak ya, Pak? Bebas saja, jangan terpaku. Yang penting apa? Saya lebih pentingkan tuh kontennya, ya. Nah, kontennya. Jadi seperti tadi misalnya saya cerita tentang bisnis kanvas model, ya. Bagaimana kamu menulisnya, yang penting ada 9 elemen di dalamnya itu. Ya. Jadi siapa calon customer-nya misalnya, ya. Kemudian kebutuhan mereka itu apa, itu jadi latar belakang nanti. Jadi latar belakang. Ya, jadi latar belakang. Jadi nulisnya silakan, formatnya bebas, tapi ketika presentasi semuanya itu bisa dirangkum dalam satu slide yang berisi 9 elemen tadi. Kalaupun mau ditambahin nanti dengan slide kedua adalah project manajemennya. Ya. Jadi baik, bebas Pak. saja. Terima kasih, Pak. Ya, kalau dulu saya suruh cari contoh-contoh ya untuk membuka pemikiran kamu aja, ide-idenya ya silahkan dicari, ya. Yang saya bilang ada lomba IT case business, ya, misalnya, baik lomba yang dilaksanakan oleh Tekporia maupun lomba-lomba yang dilaksanakan oleh ASKO gitu, ya. Silahkan. Itu tujuannya bukan untuk harus seperti itu, enggak. Itu untuk membuka wawasan berpikir kamu aja. Ya. Dan Iya. yang penting kontennya termaktub hal-hal itu semua gitu, ya. Formatnya bebas. Jadi jangan terikat pada format. Saya nggak mau, takut nanti kamu itu nggak berkembang cara berpikirnya, terbatas pada contoh format. Gitu. Format boleh bebas, ya. Yang penting kamu paham isinya apa. Dan ingat ya, minggu 7 atau maksimum 8 sudah selesai dikumpul. Jadi kamu perhatikan aja. Ya, kalau waktu sekarang nih saya sambil ingatkan kembali, ya. Oke. Ini sekarang kita kuliah kelima, tanggal 1 Maret. Minggu ke-7 itu berarti tanggal 15 Maret, atau paling lambat minggu ke-8, tanggal 22. Ya, artinya gampangnya gini aja. Kalau mau dapat nilai bonus minggu ke-7. Tapi saya boleh mentolerir sampai minggu ke-8. Nah, gitu bahasanya gitu. Makin cepat makin baik. Oke? Jadi minggu 7, minggu 8 ya, itu adalah waktu untuk mengumpulkan gas UTS. Ya. Sekarang minggu 5. Nanti
mungkin akan saya letakkan tugas ngumpulnya itu di minggu ke-8, tapi bukan berarti harus minggu ke-8. Yang lebih cepat akan dinilai bonus. Tapi tentunya bukan sekedar cepat-cepatan, tapi cepat-cepatan nilai apa isinya ngawur semuanya percuma juga, nilainya kecil juga sih. Ya. Oke, tolong diperhatikan, tolong infokan ke kawan-kawan yang nggak pernah masuk, ya, yang nggak pernah masuk. Karena saya perhatikan yang masuk orangnya itu-itu saja, gitu ya. Jadi harusnya mata kuliah pilihan ini mata kuliah yang mendongkrak IPK kamu, bukan menjatuhkan. Tapi seringkali mata kuliah pilihan ini dianggap mata kuliah remeh-temeh, dan saya nggak segan-segan ngasih nilai I nggak masalah bagi saya ya. Kasih tahu tuh yang jarang-jarang masuk, yang nggak mengerjakan tugas, beda. Nah, kayaknya angkatan tahun ini agak gimana gitu ya. Jam kuliahnya lewat juga masih kadang-kadang, ya udah sampai sekarang masih cuma ada 3 orang, 4 orang gitu. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau agak ada pertanyaan, ya sudah kita akhiri, dan tolong kabarkan ke kawan-kawan yang mengambil kelas bisnis intelijen, kelas reguler yang ngambil bisnis intelijen yang mestinya kemarin hari Senin karena kemarin libur, nanti masuk jam 10.30 ya, gabung dengan kelas bilingual ya. Tolong kabarkan ya yang ngambil kelas bisnis intelijen, kita masuk 10.30 setelah ini ya, 10.30. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.